Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sukarni SPDI dalam pembelajaran PAI kelas 8 tingkat SMP dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, pembahasan di semester 2. Baik, kita akan melihat apa saja yang akan kita bahas di sini. Definisi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta empati terhadap sesama. Pengertian hormat adalah sikap menghargai yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain yang telah berjasa memberikan sesuatu, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan, dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. 2. Pengertian patuh. Patuh adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu, bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Pengertian guru. Guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah atau guru formal, di lembaga non-formal seperti pesantren, di panti asuhan, lembaga-lembaga bimbingan belajar, TPA, dan sebagainya. Misalnya, seorang anak harus hormat dan patuh kepada ibu bapaknya karena jasa-jasa yang telah diberikan orang tuanya kepada anaknya. Seorang murid harus hormat dan patuh kepada gurunya karena jasa para guru dalam memberikan bimbingan, asuhan, dan pendidikan, serta sebagainya. Definisi empati. Empati menurut pandangan sosial adalah perwujudan kasih sayang sesama manusia. Dapat dibayangkan, seandainya di dunia tidak ada rasa empati, tidak akan ada persahabatan, kekerabatan, kasih sayang, dan keadilan. Kita akan tumbuh menjadi orang yang kaku, intoleran, bahkan bengis. Dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Wa wasaina insana waliwalizina hamaltana ummatan wa hunna ala wa hunni wa fis salatu fi amani ani askhur li waliwalidain wa ilail masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibumu dan bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surah Al-Luqman ayat 14. Kemudian dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua guru terdapat dalam surah Al-Isra, yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu, menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadis mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dari Abu Abdurrahman Abdul bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perbuatan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab beliau, sholat tepat waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Hadis Bukhari dan Muslim. Orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Pemerintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kewajiban beribadah kepadanya. Selain hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kita juga diwajibkan hormat dan patuh kepada guru, karena guru merupakan orang tua kedua. Mereka mendidik dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Sikap yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Berbicara sopan dan tidak membentak. 2. Tidak meninggikan suara di hadapan atau di depan orang tua. 3. Menjaga amanah yang diberikan. 4. Menasihati orang tua dengan bahasa yang sopan. 5. Taat dengan apa yang diperintahkan orang tua. 6. Mendoakan mereka. 7. Merawat jika orang tua sudah berusia lanjut. Etika terhadap guru. Apabila menghadap guru atau kebetulan berjumpa dengannya, berilah salam lebih dahulu kepadanya. Apabila guru sedang menjelaskan materi pelajaran, perhatikanlah penjelasan guru yang sedang mengajar. Gunakanlah bahasa yang santun apabila berbicara dengan guru. Menolong guru ketika melihat guru sedang kerepotan atau kesusahan. Di bawah ini terdapat beberapa gambar. Ya, sebut dan jelaskan masing-masing gambar. Coba diperhatikan. Gambarnya ada dua orang anak yang menjaga ibundanya yang sedang sakit. Kemudian gambar kedua, seorang ibu yang sedang berpelukan dengan anak perempuannya. Gambar ketiga, seorang anak laki-laki yang merawat ayahnya yang sedang sakit. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan seperti mereka yang berbakti kepada kedua orang tua? Ya, tentu saja. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah tiada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.